Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda menyimak video saya di channel YouTube ini di Cahaya Kehidupan. Saya ucapkan selamat berpuasa buat teman-teman semuanya. Karena di saat-saat bervideo ini itu di bulan puasa dan di pertengahan bulan Ramadan, sehingga saya ingin membuat sebuah video yang bertemakan tentang puasa Ramadan dan hubungannya dengan membersihkan pikiran. Seringkali banyak orang itu ketika berpuasa hanya terjebak dalam zona menahan lapar dan haus saja. Padahal puasa itu esensinya bukan hanya itu. Terlalu di kulit saja sebetulnya ketika puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus. Karena kalau anak saya yang kelas 3, kelas 1 itu dia puasa, ya itu yang ditahan lapar sama haus. Jadi ketika sudah mau berbuka kurang setengah jam sudah uring-uringan gitu. Karena yang ditahan hanya lapar dan haus saja. Nah, ada makna yang lebih luas daripada sekedar itu sebetulnya. Karena berpuasa itu adalah bentuk dari kita mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, dan sebuah momentum yang tepat untuk meriset, membersihkan pikiran kita dari semua hal yang negatif. Kata negatif ini artinya semua hal yang menghambat untuk diri Anda menjadi manusia yang sukses, manusia yang kaya. Sudah jelas ayatnya bahwa puasa itu untuk mencapai level yang namanya manusia yang bertakwa. Kalau Anda mau dapat arti kata bertakwa yang spesifik adalah yang sukses di dunia dan akhirat. Artinya yang kaya di dunia dan juga di akhirat. Berarti boleh saja ketika saya mengatakan bahwa parameter orang yang puasanya itu bagus, parameter orang yang puasanya itu diterima sama Allah adalah hidupnya lebih baik setelah Ramadan. Hidupnya lebih nyaman, hidupnya lebih damai, hidupnya lebih tenang, dan tentunya lebih mudah dalam mencapai semua impiannya. Ini harusnya yang dijadikan tolak ukur, dijadikan parameter. Bukan sekedar saya sudah nggak makan, sudah nggak minum, sudah tidak berhubungan sama istri dan sebagainya. Itu bentuk latihannya sebetulnya. Tapi indikator keberhasilan puasa adalah hidup Anda lebih baik daripada sebelumnya. Ketika berpuasa, Anda sudah menentukan goals di pagi hari. Apa? Saya mau puasanya sampai nanti adzan maghrib. Ya, sudah jelas adzan maghrib, bukan adzan asar atau adzan zuhur. Artinya apa? Itu adalah goals yang dibuat ke pikiran kita bahwa saya mau berpuasa sampai nanti di adzan maghrib. Nah, ketika dalam perjalanan nih di tengah hari muncul rasa lapar, muncul rasa haus, lalu rasa tidak nyaman dan sebagainya. Nah, ini bentuk latihan-latihannya sebetulnya. Latihan bagaimana Anda menjadi pengontrol utama di diri Anda, bagaimana Anda menjadi pengendali utama dari pikiran Anda. Nafsu makan, nafsu hubungan dan sebagainya itu letaknya di pikiran sebetulnya. Sehingga ketika mengatakan mengendalikan nafsu berarti mengendalikan pikiran dengan. Nah, ketika di siang hari kemudian Anda kalah gitu ya, artinya sudahlah minum saja, atau misalnya ketika capek bekerja di jalan panas-panas kemudian ya sudahlah berhenti aja makan. Nah, itu artinya apa? Anda kalah dengan program di kepala Anda sendiri. Nah, ini sebetulnya yang ingin saya balik di kelas AMC. Kenapa saya bertemu saya AMC untuk membalik itu, bahwa bagaimana caranya Anda menjadi pemimpin bagi diri Anda sendiri. Anda menjadi khalifah buat diri Anda. Kalau bahasa di agama, sebagai khalifah, sebagai leader bagi diri Anda, sebagai penguasa di diri Anda, sebagai pengembala di diri Anda. Anda yang mengendalikan kuda liar di diri Anda sebetulnya. Nah, bentuknya adalah
dengan berpuasa. Tapi ketika orang tidak memahami konsep bagaimana pikiran bekerja, bagaimana cara mengendalikan pikiran, bagaimana mengontrol pikiran, maka percayalah puasanya sia-sia saja. Jujur, saya juga mengalami hal itu dulu. Ketika saya hanya sibuk berpuasa, sekedar hanya penggugur saja kewajiban, sekedar hanya ritual saja, saya juga alami hal yang sama mungkin dengan kebanyakan orang. Puasanya cuma ya takut, puasanya karena disuruh orang tua dan sebagainya, sehingga hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi ketika saya memahami esensi dari kerja pikiran, saya memahami bagaimana manusia bekerja gitu ya, baru saya sadar bahwa puasa punya makna yang luar biasa. Puasa punya makna yang sangat besar, dan itu kenapa berpuasa ada di semua agama, ada di semua ritual kesaktian. Ketika saya dulu masih di zona jahiliyah gitu ya, pasti disuruh puasa. Ada puasa mutih, ada puasa 7 hari, ada puasa apalagi pokoknya namanya, puasa selang-seling dan sebagainya. Yang tujuannya supaya terkabul impiannya, supaya sakti. Ini sudah jelas bahwa puasa adalah sebuah latihan, sebuah training untuk menjadi sebuah sarana bagi kita menjadi pengontrol pikiran, menjadi penguasa pikiran kita dengan benar. Anda tidak butuh yang namanya duduk meditasi dan sebagainya. Anda tidak butuh yang namanya harus baca macam-macam amalan. Berpuasa dengan benar berarti Anda menentukan impian, Anda menyelaraskan semua program di kepala Anda, dan Anda mendapatkan target yang Anda inginkan, yaitu berbuka puasa di adzan maghrib. Itu esensi puasa jika dihubungkan dengan rumus-rumus di AMC. Tentukan tujuannya bahwa saya mau berpuasa nanti sampai adzan maghrib. Tidak lihat jamnya, yang penting ada adzan maghrib Anda berbuka puasa. Di tengah hari muncul tidak nyaman, Anda selaraskan, kalau bahasa saya disinkronkan. Kemudian ketika itu sudah sinkron maka pasti terjadi. Sesimpel itu sebetulnya. Tapi banyak di luar sana, banyak metode, banyak orang yang membuat ribet bagaimana caranya mengontrol diri. Padahal Tuhan menciptakan kita itu sudah sangat-sangat perfect sekali. Allah sudah menciptakan saya, Anda dengan segala fiturnya, dengan segala kemampuannya, dan itu yang harusnya kita kenali. Makanya di kelas AMC itu 3 konsep utama adalah mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Dan itulah yang harus Anda sadari, Anda pahami. Kenali diri Anda, kontrol diri Anda, dan maksimalkan. Sehingga apapun yang Anda inginkan itu berpuasa dengan benar, berpuasa dengan menyadari bahwa Anda adalah penguasa bagi pikiran Anda, berpuasa dengan menyadari bahwa Anda adalah khalifah buat diri Anda, berpuasa dengan menyadari bahwa Anda pemimpin bagi diri Anda sendiri. Setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, dan nanti setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Anda mau berpuasa sekedar penggugur kewajiban, atau berpuasa supaya tercapai semua impian Anda. Berpuasa agar hidup Anda nanti setelah Ramadan lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai, dan tentunya lebih kaya. Salam dari saya, Firman Pratap. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah, sehingga
Kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.